Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita mau masuk ke pembelajaran matematika 1B. Saya sudah upload videonya, jadi sebenarnya hari ini saya mengulang videonya saja ya. Saya mengulang videonya. Nah, sebelumnya jangan lupa kamu juga bisa melihat yang video awal ya. Itu ada di kelas besar. Kamu lihat di kelas besar nanti ada video awal, 2 video awal. Saya langsung mau masuk ke ini saja, ke silabus. Bentar, saya harus share dulu ya. Share konten. Share konten. Lama. Share konten. Desktop. Oke. Dimatikan dulu. Saya pindah dulu channel internet, maaf ya. Oke ya, sudah melihat layar saya, maaf. Sudah, Pak. Oh, oke. Sudah, ya. Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini matematika 1B, kreditnya 3 SKS, prasyaratnya matematika SMA, pustaka utamanya ini Calculus for the Life Sciences. Saya nggak tahu kamu udah punya belum ya bukunya? Apa udah dibagikan di kelas besar nggak ya? Kamu nanti coba cek, nanti kasih tahu ke saya udah dibagikan atau belum ya? Tujuan instruksional umumnya adalah ini, silabus ringkasnya mempelajari sistem bilangan real, fungsi, eksponen, logaritma, persamaan beda, limit, turunan, penerapan, ini dan seterusnya. Kamu bisa baca sendiri. Nah, untuk evaluasinya ujian tengah semester bobotnya 45%. Ini gede-gede amat ya. Kayaknya salah deh. Ini ujian online. Ini salah lagi ya. Oh, nanti coba saya cek lagi ya. Rasanya sih nggak sebesar ini, 45%, rasanya 37,5% deh. Ini kayaknya belum di ini. Ini masih 2019 ini mah. Kenapa ditulisnya 2020? Oke, berarti ini masih salah ya. Ini masih salah. Nanti kamu cek lagi di yang kelas besar. Saya pikir udah betul. Atau saya download yang lain. Bentar. Tidak. Ini padahal ditulisnya 2020. Kuliah online. Benar nggak sih? Iya, yang ini. Yang ini masih salah. Nanti saya perbaiki lagi, tanya ke koordinator, nanti saya tanya ke koordinator. Tapi nilainya ini selalu sama, bawaannya itu harus lebih besar 980, ini antara ini dan ini antara ini dan ini. Nanti ini kalau nggak salah ini 37,5%, nanti PR-nya itu 5%, tapi ada nanti kuis bersama 4 kali yang bobotnya 10%. Ini masih salah ya. Tugas kuis ujian pakai Learning Management System ITB, saya juga akan menggunakan form di Microsoft Teams. Nanti ujiannya, ini nanti untuk ujian, oke ya, diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian pengganti, kalau tidak mengikuti salah satu ujian dengan izin yang sah. Tapi kalau mahasiswa yang mendapatkan nilai D atau E diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan pada hari Selasa, oke, nanti ada ujian perbaikan, nggak 17 Desember deh, Januari rasanya. Ujian perbaikannya ini, jika mahasiswanya mengikuti UTS atau UAS saja, akan diberikan nilai E. Tidak ada ujian susulan bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian reevaluasi atau pengganti. Nilai hari mahasiswa hanya diperoleh dari nilai evaluasi seperti tercantum di atas. Jadi kira-kira seperti ini ya. Kamu nanti ada UTS, kamu ada UAS, ada kuis bersama, ada kuis-kuis kecil yang saya kasih. Dan ada tugas PR, mungkin juga dari nilai tutorial.
Nah, nanti itu semua nilainya kita kumpulkan. Kalau misalkan nanti kamu UTS atau UAS nggak masuk, nanti kamu bisa dapat ujian pengganti. Kalau izin kamu sah. Kalau izin kamu nggak sah, ya nggak dapat ujian pengganti. Dan kalau kamu tidak punya salah satu UTS atau UAS-nya nggak ikut, nanti akan langsung dapat E. Gitu ya. Berikutnya kalau kamu dapat nilai D atau E, kamu ada ujian perbaikan, nilai paling tinggi kalau nggak salah C deh. Oh iya betul, nilai paling tinggi nanti C. Perhitungannya nanti ini nilai akhir atau lebih mana yang lebih tinggi, nilai akhir kamu atau nilai akhir ditambah ujian perbaikan dibagi 2. Ya, seperti itu. Jadi kamu nggak akan nilainya nggak akan lebih rendah karena maksimum dari nilai akhir kamu yang udah kamu dapat sebelumnya atau nilai akhir ditambah ujian perbaikan dibagi 2. Oke ya, tidak ada ujian susulan. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan, maaf? Ini masih jelek ya, masih salah maksud saya. Pertanyaan, Bapak Ibu? Belum ada. Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Nah, saya mau masuk ke review dulu. Ini tentang 4 cara menyatakan fungsi dan beberapa fungsi penting. Minggu depan kita masuk ke operasi pada fungsi. Saya usahakan mengupload video pembelajaran paling lambat Jumat atau Sabtu, sehingga kamu bisa membaca atau melihat sebelumnya. Lalu kita bisa masuk ke pembelajaran dengan lebih cepat, sehingga kita juga bisa selesai lebih cepat. Kira-kira seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, oh ya, nama saya Erik. Nama saya Erik, saya dari ITB Angkatan 98, sudah lama. Dari matematika, dari jurusan matematika ya. Sekarang saya mau masuk ke, semua slide yang saya pakai slide-nya Pak Warsoma saja. Slide Pak Warsoma saja. Orangnya lucu dan sangat baik. Senior saya. Nah, saya mau bahas ini dulu, mulai dari review prekalkulus ya. Mulai dari review prekalkulus. Wih, cepet banget, 10 menit ya. Ini kelamaan. Oke. Wah, ini gambar bisa muter hebat pisan ya, Pak Warsoma itu. Nah, oke. Jadi kita masuk pertama ke himpunan dan notasi ya. Menurut saya ini penting untuk kamu tahu, untuk kita lihat nanti bagaimana penulisannya. Nah, saya punya bilangan real, nanti dituliskan seperti ini. Nanti bisa beberapa bilangan real mempunyai representasi yang tidak tunggal, 1,00, ini koma seharusnya, kemudian 0,99, tidak masalah. Bilangan real dapat digambarkan secara geometri seperti ini. Tidak masalah ya. Himpunan semua bilangan real kita notasikan seperti ini. Nggak masalah ya. Nah, himpunan bilangan real di dalamnya adalah apa aja? Himpunan bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada himpunan bilangan bulat, 1, 2, 3, plus 0, plus min 1, min 2, min 3. Nanti ketika kita ngomong bilangan bulat positif, itu artinya bilangan asli ya. Kalau saya ngomong bilangan bulat negatif, itu tentunya ada yang min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Jadi kalau saya ngomong bilangan bulat tak negatif, itu artinya 0 termasuk. Karena negatif kan dari min 1, min 2, min 3. Jadi kalau saya ngomong tak negatif, berarti 0 masuk 0, 1, 2, 3. Bedakan ya, bilangan positif dengan bilangan tak negatif. Udah gitu saya punya himpunan bilangan rasional. Ini adalah himpunan yang selalu bisa saya tuliskan dalam bentuk pembagian dua buah bilangan bulat dengan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ada himpunan bilangan irasional, ya akar 2. Bedanya akar rasional dan irasional, kamu sudah tahu bahwa bilangan irasional nanti desimalnya tidak berulang, kalau rasional bilangannya berulang. Oke ya. Nah, satu notes lagi, min tak hingga dan tak hingga itu bukan bilangan real. Jadi simbol tersebut hanya dipakai untuk menyatakan bilangan yang mengecil atau membesar tanpa batas. Oke ya. Latihan nggak usah. Operator relasional dipakai untuk menyatakan urutan atau relasi bilangan real. Ini ya, lebih kecil sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Lebih ini artinya lebih kecil atau sama dengan. Jadi 2 lebih kecil sama dengan 2 betul, 2 lebih kecil sama dengan 3 juga betul. Hati-hati ya. Ini ada aturan untuk pertidaksamaan. Kalau saya punya A kurang B, maka saya bisa tambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Boleh positif, boleh negatif, tidak masalah. Kalau saya punya A kurang dari B, dengan cara yang sama ya. Kalau C-nya saya anggap minus C, variabel baru ya sama dengan yang atas, nggak masalah ya. Kalau saya punya A kurang dari B dan C
lebih kecil dari 0, maka lebih besar dari 0, positif, maka A kali C itu akan lebih kecil dari B kali C. Nggak masalah ya. A kurang dari B dan C-nya negatif, maka B kali C kurang dari A kali C. Gampangnya begini aja. Kalau misalkan saya punya 1 kurang dari 2, kalau saya C-nya ambil min 1, 1 kurang dari 2, saya kalikan min 1, jadi min 1 lebih kecil dari min 2, salah. Min 1 lebih besar dari min 2. Jadi nanti tandanya akan berbalik kalau kamu membagi atau mengalihkan dengan bilangan negatif. Lah, membagi itu kan sama dengan mengalihkan dengan sepernya, nggak masalah ya. Special case, kalau saya punya A kurang dari B, maka min B lebih kecil dari min A. Ya, tinggal kalikan dan bilangan negatif sehingga dia berubah tanda. Oke ya. Kalau saya punya A lebih besar dari 0, maka seper A-nya lebih besar dari 0, tidak masalah. A dan B itu kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, kalau A kurang dari B, maka seper B kurang dari seper A. Caranya gimana? Ya masing-masing saya bagi dengan A kali B. Masing-masing saya bagi dengan A kali B, sehingga saya dapatkan seper B kurang dari seper A. Udah gitu untuk interval selang dan notasinya. Himpunan I subset R disebut interval bila I memiliki minimal 2 buah anggota dan memuat semua bilangan di antara kedua anggota. Ini koma B ini dia interval. Kenapa dia disebut interval? Memuat 2 anggota. Yang mana Pak? Yang ini dan yang ini. Dan semua bilangan di antaranya juga anggota interval ini gitu ya. Jadi interval seperti itu. Tapi pada akhirnya mah sama saja dengan yang di SMA lah, nggak usah kamu pikir yang susah-susah. Ini penulisan saja. Penulisan notasi pembentuk himpunan, biasa kita tulisnya seperti ini. Himpunan X, tentunya lengkapnya X anggota real, tapi biasanya kalau jelas dia bilangan real, kita akan anggota real, elemen realnya kita coret, sehingga tinggal himpunan X dengan syarat X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Ini yang kita sebut interval buka, yang dituliskan dalam bentuk notasi padatnya seperti ini, notasi singkat ya. A buka kurung A, B buka kurung. Dengan cara yang sama, himpunan tutup, jangan lupa objeknya apa? Objeknya bilangan real, X, semua X bilangan real, dengan syarat, dengan properti, yaitu X-nya lebih besar sama dengan A, dan X-nya lebih kecil sama dengan B. Jadi saya tulis seperti ini. Oke. Dan cara yang sama, ini setengah buka atau kadang-kadang kita sebut setengah tutup, tidak masalah. X-nya ini lebih besar sama dengan A, berarti A-nya termasuk, dan lebih kecil dari B. B-nya tidak termasuk. Ini half open, ya sama saja ya, sama saja seperti tadi. Kalau untuk infinite, saya punya penulisan seperti ini. Jangan lupa tak hingga ini hanya simbol, dia artinya dia bukan bilangan real. Ini artinya terus membesar. Untuk setiap bilangan real yang kamu kasih ke saya, dia lebih besar dari bilangan real itu. Ini yang artinya tak hingga. Jadi artinya X yang lebih besar dari A. Dan ini artinya X lebih besar sama dengan A. Artinya A termasuk, tapi lebih besar dari A. Gambarnya seperti ini ya. Saya punya ini open, oke. Ini juga saya punya, sama saja. Ini kalau kamu ada pertanyaan langsung di stop ya. Kalau ada pertanyaan langsung di stop. Pak, mohon maaf. Iya. Jadi slide-nya itu agak delay. Jadi maaf saya Meta, Pak. Meta, terima kasih. Slide-nya agak delay. Oke. Ya, terus kayak agak kecepatan gitu, maaf ya. Terima kasih. Enggak maaf. Biasa aja. Terima kasih. Jadi kamu mau saya terangkan dari mana lagi? Meta. Nggak apa-apa. Cuman maksudnya jangan cepet-cepet aja soalnya pas slide-nya belum nyampe gitu. Siap. Maafkan saya Meta ya. Oke, jadi sekarang karakteristik. Kalau enggak, saya buka dulu semuanya ya, supaya kamu nggak bingung. Px ini adalah ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a-nya tidak sama dengan 0. Ya, kalau a-nya sama dengan 0, berarti persamaan linier dong, bx tambah c ya. Jadi makanya a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini saya punya grafik parabola. Parabola itu nanti dikarakteristik dengan banyaknya akar. Apa maksudnya banyak akar? Banyaknya pembuat 0 dari fungsi ax kuadrat tambah bx tambah c. Berapa banyak pembuat nolnya? Nah, pembuat nolnya bisa 2, bisa 1, bisa 0. Apa artinya pembuat 0? Nilai x sehingga ax kuadrat tambah bx tambah c menjadi 0. Jadi dia mempunyai bisa 2 akar, 1 akar, dan tidak ada akar. Bagaimana cara mencari tahunya? SMA. Menggunakan discriminate yang membedakan.
Jadi yang membedakan nanti suatu persamaan kuadrat itu dibedakan dari mana? Dibedakan dari diskriminan. Diskriminan ini menandakan apa? Menandakan banyaknya akar. Akar itu apa? Kalau digambar, akar itu adalah apa? Titik potong terhadap sumbu X. Jadi berapa banyak titik potong terhadap sumbu X? Di sini 2. Nah, ini nanti bisa dibuktikan diskriminannya lebih besar dari 0. Kalau ketika diskriminannya sama dengan 0, dia punya 2 akar kembar. Kalau diskriminannya kurang dari 0, tidak ada akar real. Ya, yang paling bagus mah, kamu kan dari sini bisa tahu ya, pakai rumus kecap ABC, saya punya seperti ini. Sehingga nanti kalau misalkan D-nya sama dengan 0, ini kan jadi min B per 2A, sama X1 dan X2. Oke ya. Kalau D-nya positif, misalkan 1, ini jadi min B tambah 1 sama min B sama min 1, makanya dia punya 2 akar real. Kalau D-nya kurang dari 0, akar negatif kita tidak kenal. Makanya akar dari suatu fungsi, fungsinya itu harus lebih besar atau sama dengan 0, gitu ya. Karena fungsi akar di dalam akar itu hanya terdefinisi kalau di dalam akarnya itu lebih besar atau sama dengan 0. Kalau akar pangkatnya genap ya, akar pangkatnya genap. Nah, nilai A ini menentukan bentuk kecekungan, dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, yang menariknya ini, nanti kita bisa melihat tentang properti dari kemiringan ini, kecekungan ini dari yang kita sebut, apa namanya? Yang kita sebut nanti di turunan. Nanti kita akan lebih jelas. Nah, puncak parabolanya ini min B per 2A dibagi min D per 4A. Apa betul? Ya betul. Karena kalau ini kamu tahu bahwa kalau saya punya persamaan kuadrat, dia simetri terhadap titik tengahnya. Kalau saya punya titik potongnya ini, titik potongnya 1 dan 4, dia akan simetri terhadap tengahnya. Tengahnya berapa? 1 tambah 4 dibagi 2. 1 tambah 4, 5 dibagi 2, 2,5. Makanya ini sumbu simetrinya, X sama dengan 2,5. Jadi kalau saya punya X1 dan X2, sumbu simetrinya berapa? X1 tambah X2 dibagi 2. Padahal ini kalau saya tambahkan plus D, plus akar D, min akar D, hilang. Jadinya tinggal apa? Min B per 2A tambah min B per 2A. Jadi apa? Jadi min 2B per 2A dibagi 2. Karena kan tengahnya, min 2B per 2A dibagi 2. Hasilnya adalah min B per 2A. Jadi puncak parabola itu selalu X-nya itu min B per 2A. Ya gampang, dari sini tambah sini dibagi 2 aja. Oke ya. Nah, kenapa bisa dapat min D per 4A? Ya kamu substitusi aja. Min B per 2A itu kepersamaan semula. Nanti kamu dapat, nanti Y-nya itu adalah min D dibagi 4A. Kamu coba sendiri ya. Kamu coba sendiri. Ini kesempatan untuk kamu mengulang materi SMA kamu. Tidak masalah. Nah, udah gitu pertaksamaan rasional, pertidaksamaan rasional. Kita belum ngomong sebenarnya, tapi secara cepat saja saya mau melihat ini yang kita sebut fungsi rasional. Fungsi rasional itu apa? Fungsi rasional itu pembagian dua buah polinom. Polinom itu apa? Polinom itu yang AN dikali X pangkat N. Contohnya persamaan kuadrat itu polinom dengan derajat 2. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi kira-kira ini AX-nya itu adalah apa? Misalkan X kuadrat tambah 2X dibagi tambah 5. Bawahnya ini apa? Misalkan X tambah 1. Ini lebih kecil dari ininya apa? 7X tambah 4. Ininya apa DX-nya? X pangkat 3 min 2X kuadrat. Misalkan kira-kira seperti itulah gampangnya. Karena kita belum membahas polinom segala ya. Dan saya punya tanda lebih kecil dari ini. Caranya untuk mencari solusi bisa ini menambah, mengurangi, mengalihkan kedua buah bilangan. Jangan lupa kalau dikalikan dan bilangan negatif, balik tanda seperti sifat yang tadi ya. Contohnya saya mau mencari tentukan daerah definisi dari pertaksamaan ini. Nanti kita melihat daerah definisi itu adalah apa? Daerah, kok daerah definisi sih? Maaf ini salah ya. Ini prosedur. Oke. Untuk menyelesaikan pertaksamaan rasional ini pertama kali lihat daerah definisinya. Daerah definisinya kalau saya punya pecahan jangan lupa bawahnya itu nggak boleh 0. Jadi 2 min X tidak boleh 0, jadi X-nya tidak boleh sama dengan 2. Dengan cara yang sama X tambah 3 tidak boleh sama dengan 0, maka X-nya tidak boleh sama dengan minus 3. Oke ya. Lalu buat salah satu ruasnya menjadi 0. Ini pindah ruas ke sini ya. Jadi minus seperti ini. Samakan penyebutnya seperti ini. Satukan pembilang dan penyebut. Faktorkan penyebut. Nanti saya dapatkan seperti ini.
Saya dapatkan bahwa fungsi ini itu dia diskriminannya itu negatif. Saya bisa cek ya, diskriminannya negatif. Karena diskriminannya negatif berdasarkan tadi gambar tadi, dia bisa di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Apa artinya dia di atas sumbu X? Artinya nilai dari ini selalu lebih besar dari 0. Karena sumbu X itu ketinggian 0. Kalau ini kamu bisa tahu ya, diskriminannya ini kurang dari 0. Diskriminannya kurang dari 0 dan dia selalu positif karena dia selalu di atas sumbu X. Kamu cek aja ambil angka berapapun, dia selalu positif. Sehingga ini yang biasanya kita sebut definite positif ya, definite positif. Di SMA juga kamu sudah tahu. Jadi ini positif negatifnya tidak mengubah tanda. Padahal kan kita mau mencari apa? Kapan nilai dari fungsi ini itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kapan dia berubah tanda? Ya berubah tanda kalau lebih besar jadi lebih kecil dari. Kapan dia berubah tanda? Kalau dia melewati pembuat nolnya. Makanya kalau kamu waktu di SMA, saya menyelesaikan pertaksamaan ini, saya lihat pembuat nolnya. Pembuat nolnya di sini adalah 2 dan minus 3. Apakah di tempat lain bisa berubah tanda? Tidak bisa, karena dia bukan pembuat nol. Kalau dia bukan pembuat nol, dia akan tetap sama. Negatif akan tetap negatif, positif akan tetap positif, negatif akan tetap negatif. Tentu saja ini sebenarnya karena satu soal lagi ya, sebenarnya karena dia continue. Ya, tapi kita belum bicara kekontinuan. Tapi jadi akhirnya dia bisa berubah tanda positif ke negatif kalau melewati apa? Kalau melewati 0, negatif ke positif kalau bisa berubah tanda kalau apa? Kalau melewati 0, makanya saya mencari pembuat 0 dari sini. Karena pembuat 0 dari sini itu yang bisa membuat dia berubah tanda. Oke ya, jadi saya mencari kapan nilai fungsi ini lebih besar sama dengan 0. Lalu saya dapatkan berubah tanda hanya di min 3 dan berubah tanda hanya di 2. Berarti di sini seluruhnya tandanya harus sama. Di sini tandanya seluruhnya harus sama. Di sini tandanya seluruhnya harus sama. Di SMA kamu sudah diajari, ya saya boleh setuju saja ya. Sebenarnya penjelasannya agak panjang, tapi ya oke lah, saya setuju saja. Kamu ambil bilangan di sini yang lebih kecil dari minus 3, misalkan minus 5, kamu masukkan ke sini, substitusi ke sini, apakah nilainya positif atau negatif? Oh Pak, nilainya negatif. Cara paling gampang nggak, Bang? Gimana? Ya, saya ambil aja seolah-olah min 1 juta. 2 dikurangi min 1 juta, positif. Min 1 juta tambah 3, negatif. Plus kali min, min. Atas selalu plus. Plus bagi min, min. Maka ini min. Apa artinya min di sini? Ingat, ini artinya tanda untuk ini. Apa artinya tandanya min? Artinya dia di bawah sumbu X. Artinya nilai fungsinya negatif. Hati-hati ya. Dengan cara yang sama, di antara min 3 sampai 2, ya saya ambil masukin 0. Begitu 0 adalah 3, di sini menjadi 2, di sini menjadi 3. Saya menjadi 3 dibagi sesuatu yang positif menjadi positif. Oke ya. Dan di antara di sini tidak akan pernah dia berubah tanda. Kenapa? Karena dia tidak pernah melewati 0. Kalau dia melewati 0 bisa berubah jadi negatif atau tetap positif. Tapi ini tidak pernah melewati 0 di antara min 3 sampai 2 ini. Jadi akibatnya dia selalu sama di interval min 3 sampai 2 ini. Oke ya. Dengan cara yang sama di interval 2 yang lebih kanan dari 2, saya bisa ngecek juga. Maka untuk X yang lebih besar dari 2, saya cek saja masukin, ambil saja 1 juta. Maka yang atas akan positif. Saya masukin 1 juta di bawah, maka 2 min 1 juta negatif, 1 juta tambah 3 positif. Jadi atas positif dibagi negatif kali positif. Positif dibagi negatif kali positif negatif, 2 dibagi negatif, negatif. Jadi negatif. Apa artinya negatif di sini? Artinya dia di bawah sumbu X. Artinya ketinggiannya negatif. Ketinggian dari nilai fungsi 2x kuadrat tambah 2x plus 3 dibagi 2 min x dibagi x plus 3, itu ketinggiannya negatif. Ketinggiannya di bawah sumbu x. Oke ya. Oh, nggak bisa lanjut sih. Pak. Kok nggak bisa dipencet? Aduh, ini trouble lah. Hah? Nggak bisa diapa-apain? Ya Tuhan. Apa yang terjadi? Kamu masih bisa mengikuti? Masih, Pak. Oke. Oh, ini bisa diklik ya? Aduh, ini saya yang trouble nih. Aduh, parah nih. Lagi kuliah kayak gini.
Aduh, kacau gini nih. Parah. Oke. Jadi kayaknya pengantarnya cuma sampai di sini ya terakhir ya. Rasanya pengantarnya cuma sampai di sini. Ada yang ingat setelah ini masih ada nggak ya slide-nya? Halo? Aduh, ini komputer saya mana? Kalau habis contoh soal, setahu saya tinggal ada latihan gitu, Pak. Oh, oke, latihan. Jadi nggak perlu ya. Saya sebentar mau matiin ini. Udah gitu nanti kita mau pindah ke slide berikutnya, yaitu tentang tentang masuk ke bab 1 yang beneran. Masuk ke bab 1 yang beneran ya. Ini baru awal. Terima kasih. Ini saya harus matikan dulu. Matikannya nggak bisa. Kita ketemu sebentar lagi ya. Beri saya kesempatan 5 menit untuk mengubah ini. Terima kasih. Bisa.